Di depan Jupiter, mungkin Valerie hanya sebuah istri pajangan yang tidak berguna, tapi di mata Sammy dan Patricia, dia akan menunjukkan bahwa dirinya adalah ibu yang sangat mencintai putranya. Akan Valerie tunjukkan kepada kedua orang itu bahwa masih ada cinta untuk Rainer. Mereka tidak bisa menyakiti Rainer seperti malam kemarin. "Kau sudah bangun, sayang?" Valerie takjub ketika membuka pintu kamar Rainer, melihat putranya tersenyum penuh semangat di depan sana. Bagaimana dia tidak takjub? Pagi begini biasanya Rainer masih bergumul di dalam selimut hangatnya. Tapi pagi ini, anak itu sudah bersiap dengan pakaian sekolah yang melekat di tubuhnya. Anak itu sudah bersiap ternyata. Valerie sudah berdiri di depan Rainer, menyentuh wajah anak 8 tahun itu. "Kau yang beberes sendiri?" tanya Valerie. "Iya, Bu. Ibu bilang kita akan berangkat ke sekolah setiap pagi, jadi aku bersiap agar ibu bangga kepadaku. Aku sangat senang ditemani ke sekolah oleh ibu." "Anak ibu memang pintar, ibu semakin bangga." Valerie memeluk Rainer. Siapa yang menduga Rainer akan bersemangat berangkat ke sekolah. Anak yang tadinya bahkan sangat jarang keluar dari dalam kamarnya, justru menjadi yang lebih dulu ingin berangkat ke sekolah. Rainer kini sudah wangi, rambutnya masih basah, pertanda dia sudah mandi, dan pakaian seragam yang meski tidak rapi di tubuhnya sebagai bukti dari semangat anak itu. Tapi alis Valerie mengerut saat pelukannya mengendur. "Rainer, ini seragam sekolah yang baru?" tanya Valerie bingung. Dia ingat jelas itu bukan pakaian dari sekolah tempat mereka kemarin. "Kau sudah mendapatkan sekolah yang baru?" tanya Valerie lagi, untuk memperjelas pertanyaannya. Dengan bangga anak itu mengangguk dan menjawab, "Iya, ini adalah seragam sekolahku yang baru. Tadi malam ayah memberikannya dan berkata, aku boleh berangkat ke sekolah denganmu. Ayah juga mengatakan kepada aku bahwa dia akan memaafkan dirimu, membiarkanmu tinggal di rumah kita selamanya." Anak itu sangat bersemangat menceritakan semua perkataan ayahnya. Apakah itu yang Jupiter lakukan ketika Valerie sibuk berpikir di dalam kamarnya yang lama? Ketika pelayan mengumpulkan pakaiannya, Jupiter mendatangi Rainer untuk memberikan seragam sekolah itu. Valerie tersenyum, hatinya menghangat, membayangkan seperti apa Jupiter mendatangi Rainer dan memberikan anak itu izin untuk bersekolah lagi. Dia terharu oleh sikap Peter yang meski terlihat keras, ternyata sangat sensitif dan memahami keinginan putranya. Ataukah mungkin ini hanya terpaksa karena dia mendengar perkataan Valerie kepada Patricia dan Sammy saat di meja makan? Terserahlah apa itu. Valerie tetap terharu oleh hati laki-laki itu yang cepat tergugah. "Mari, biar ibu rapikan seragammu. Dan ingat, mulai besok kau tidak boleh mengenakan sendiri seragammu lagi. Ibu yang akan menyiapkan putra kesayangan ibu ini berangkat ke sekolah." Dia merapikan seragam yang menempel di tubuh Rainer penuh semangat. "Ibu," panggil Rainer lagi. Valerie terlalu fokus membenarkan ujung kemeja Rainer yang tidak masuk sempurna ke dalam pinggang celananya, sehingga gadis itu hanya bergumam menjawab, "Ayah bilang kalian sudah berdamai dan tinggal bersama. Apakah itu artinya aku sudah memiliki ayah dan ibu yang lengkap? Aku sangat senang, sampai tidak sabar ingin aku katakan pada semua orang bahwa aku memiliki ayah juga ibu yang sangat mencintaiku." Rainer berkata. Gerakan tangan Valerie berhenti seketika, sangat lamban. Matanya beralih dari pinggang anak itu menuju 2 bola yang menatapnya penuh harapan. Valerie bisa melihat Rainer yang sangat bahagia, seperti dia mendapatkan seluruh dunia di dalam genggaman. Anak itu terlalu polos dan menggetarkan dada Valerie, membuat matanya menjadi berkaca-kaca. Andai dulu ayahnya kembali pada mereka, apakah mungkin Valerie akan sebahagia seperti anak ini? Gadis itu membayangkan kejadian ini terjadi kepada belasan tahun yang lalu, dan itu sungguh membuat air matanya tidak mampu ditahan untuk terjatuh. Valerie menangis, membayangkan betapa dulu dia sangat berharap ayahnya kembali. "Ibu, kenapa kau menangis?" tanya Rainer.
apakah kau tidak senang berdamai dengan ayahku? Jujur, pertanyaan itu benar. Valerie secara pribadi tidak pernah senang menjadi istri untuk Jupiter. Tapi dia pun tidak bisa memungkiri bahwa hatinya sangat senang menjadi ibu untuk anak yang sangat polos di balik sikap kerasnya ini. Tentu saja ibu senang. Ibu sangat senang bisa menjadi ibumu selamanya. Ibu sangat senang jika bisa menjadi keluarga yang utuh, sahutnya, membawa Rainer kembali ke dalam pelukan. Dan ibu senang berdamai dengan ayah. Ibu sangat senang. Apakah itu artinya ibu masih mencintai aku? Aku akan sangat senang jika seperti itu. Yang aku dengar kata ibu guru di sekolah lama, keluarga akan menjadi bahagia jika ayah dan ibunya saling mencintai. Aku bahagia kalian bisa saling mencintai lagi. Tidak ada cinta di antara Valerie dan Jupiter baik dulu, sekarang, dan ke depannya. Tapi demi membuat suasana haru ini tidak menjadi rusak, dia tidak berpikir sebelum menjawab. Iya, ibu masih sangat mencintai ayahmu, dan ibu sangat ingin kita menjadi keluarga utuh untuk selamanya. Kau ingin ayah juga mencintaimu? Iya, tentu. Aku akan membantumu. Aku akan membuat ayah mencintai dirimu seperti dulu, kata Rainer lagi, dan mempererat pelukannya kepada leher Valerie. Meski hatinya senang memberikan harapan indah pada Rainer, tidak Valerie pungkiri hatinya juga takut jika harapan itu adalah semu. Dia takut andai suatu saat Rainer maupun Jupiter tahu bahwa dia adalah Megan bohongan. Kenapa rasa aneh ini datang ke hatinya? Ibu, katakan sekali lagi kalau kau masih mencintai ayahku. Aku ingin mendengar ibu mengatakannya, pinta Rainer. Tadi dia bisa mengatakannya dengan gampang, tapi ketika akan mengulangi perkataan itu, Jupiter masuk ke dalam kamar dan mendengar perkataan Rainer. Valerie merasa mulutnya seperti penuh oleh sesuatu, sehingga kalimat itu sulit keluar dari sana. Lihatlah Jupiter yang berdiri di ambang pintu. Matanya tertuju pada Valerie, seakan ikut ingin mendengar ucapan yang ditunggu oleh Rainer. Ibu, katakanlah seperti tadi, ayah ada di sini. Pasti ayah senang jika mendengar ibu mengatakannya. Bukankah begitu ayah? Kata Rainer. Apa? Jupiter tergugup. Ini kali pertama dia bisa gugup di depan seseorang. Iya, ayah akan senang, katanya kemudian. Sebenarnya seperti apa Jupiter ini? Terkadang dia sangat keras kepada putranya, dan tiba-tiba melembut, memberikan izin pada Rainer bersekolah lagi. Terkadang dia menakutkan sampai putranya sendiri tidak berani menjelaskan perasaannya sendiri, dan di waktu yang singkat bisa mengubah Rainer menjadi sangat berani dan penuh antusias. Valerie bingung oleh sifat misterius laki-laki itu, membingungkan dirinya lebih banyak lagi. Ibu, kenapa kau diam? Itu Valerie menyesal melihat wajah sedih di wajah Rainer, dan dia menjadi tidak tega. Iya, ibu masih mencintai ayahmu, dan kami akan berdamai seterusnya, lanjut Valerie terpaksa. Dua pasang mata Valerie dan Peter pun beradu. Mereka saling menatap tanpa mengatakan apapun. Hanya pikiran mereka lah yang saling berbicara di dalam sana. Apakah dia akan merendahkanku setelah mengatakan ini? Pikir Valerie. Aku akan melihat sampai di mana kau mampu membohongi putramu dan pura-pura mencintaiku, pikir Jupiter. Kedua orang itu masih saling menatap satu sama lain. Wajah mereka sangat serius dan berbicara melalui sorot mata yang ingin saling menjatuhkan. Valerie dan Jupiter sampai lupa jika Rainer ada di dekat mereka. Ibu, ayah, kenapa kalian terus saling melihat? Kalimat yang datang dari putra mereka pun menyadarkan keduanya, yang lantas mengalihkan pandangan pada Rainer. Valerie sampai tergugup untuk membuat Rainer tidak mengetahui apa yang ada di pikiran ayah dan ibunya. Apa? Itu kami hanya saling melihat? Rainer, kau akan ke sekolah barumu kan? Kata Jupiter pula di ambang pintu. Ayo turunlah, ayah akan mengantar kalian ke sekolah. Dia berkata dan berbalik meninggalkan pintu kamar Rainer. Bukankah dia tahu Valerie lah yang mengambil tugas untuk mengurus sekolah putranya? Kenapa juga dia ingin mengantar Rainer? Valerie sedikit kesal, tapi mengingat kata kalian yang Peter ucapkan barusan, membuat Valerie sadar bahwa Jupiter tidak bermaksud melarangnya. Lelaki itu hanya ingin mengantar mereka, dan Valerie lah yang bertugas menjaga dan mengurus Rainer di sekolah. Ayo, ayahmu sudah menunggu kita. Valerie menyentuh pundak Rainer,
dan tidak lupa dia raih troli sekolah putranya sebelum mereka keluar dari kamar. Dia tuntun Rainer menuju lantai 1 untuk menyusul Jupiter yang sudah lebih dulu keluar. Sempat dia berpapasan dengan Patricia. Lihatlah wajah wanita tua itu, sangat benci menatap Valerie. Tidak lupa dia menyindir, berniat membuat Valerie terpancing amarahnya. Oh, lihatlah keluarga bahagia ini. Mereka bahkan melupakan betapa busuknya kelakuan wanita itu. Laki-laki macam apa yang bisa menerima jalan kembali? Jangan menghina ibuku, sentak Rainer yang langsung berbalik melihatnya. Astaga, tidak anak dan tidak ayahnya sama-sama gila. Patricia menghina dan berjalan meninggalkan mereka. Padahal Valerie sudah berusaha mengabaikan perkataan wanita gila itu. Tapi Rainer tidak bisa mengabaikan nama ibunya yang terus dihina. Sekarang dia pun mendapat hinaan dari wanita tua yang seharusnya bersikap baik kepada sang cucu. Rainer, jangan dengarkan dia. Ibu dan ayah akan melewati semua masalah ini. Kau tidak boleh mendengarkan ucapan nenekmu, oke? Dia bukan nenekku, aku membencinya. Sahut Rainer tidak ingin kalah. Valerie paham itu. Dia memeluk putranya untuk menenangkan emosi Rainer. Aku mencintaimu, jadi jangan peduli padanya. Ayo, ayahmu sudah menunggu kita di luar. Valerie menuntun putranya menuruni anak tangga. Ketika di luar, Jupiter sudah menunggu di dalam mobil. Dia duduk di bangku belakang. Sedangkan di depan sana ada seorang sopir yang siap untuk mengemudi. Kemudian, Valerie membuka pintu di sisi kiri dan menyuruh Rainer duduk di sebelah Jupiter. Tetapi anak itu terlalu cerdik dan pintar. Rainer sudah lebih dulu berlari ke arah depan dan membuka pintu di sebelah sopir. Aku akan duduk dengan sopir, ibu duduklah bersama dengan ayah. Kenapa anak ini semakin hari semakin ingin membuat Valerie lebih dekat pada Jupiter? Dia dengan terpaksa menaiki mobil dan duduk di sebelah suami bohongannya. Gadis itu sedikit kikuk, bahkan menggerakkan tubuh saja dia tidak berani. Valerie seakan takut jika dia bergerak pundaknya akan bersentuhan dengan milik Jupiter. Kau sudah membereskan semua bukumu? Jupiter mengalihkan perhatiannya untuk tidak menunjukkan permusuhannya dengan istrinya. Rainer memutar kepalanya ke belakang dan menjawab antusias. Tentu, aku sangat senang ketika ayah mengatakan aku akan ke sekolah di tempat yang baru. Aku sudah membereskannya sesuai dengan perintah ayah. Bagus, putraku memang sangat cerdas. Jupiter memujinya. Tapi bukannya senang, Rainer justru termenung menatap Valerie. Ada sesuatu di dalam kepalanya yang sangat ingin dia sampaikan, tapi terpaksa dia tahan. Meski Jupiter sudah bersikap baik kepada ibunya, Rainer tidak bisa menuntut terlalu banyak. Takut jika membuat ayahnya justru menjadi marah. Ibu juga yang terbaik, dia sangat mencintai kita, ucap anak itu, dan berbalik pada posisi duduknya. Kemudian Rainer tersenyum di depan sana. Sepanjang jalan, Valerie dan Jupiter tidak banyak melakukan interaksi. Keduanya hanya diam. Tidak ada perbincangan yang terjadi di antara mereka, sehingga mobil itu memasuki pekarangan sekolah yang baru. Jupiter bahkan turun dari dalam mobil, membukakan pintu untuk Rainer. Sebenarnya, kenapa lelaki ini sangat berubah dari biasanya? Yang Valerie ingat, Jupiter tidak pernah datang ke sekolah Rainer yang lama. Tapi hari ini dia seakan menjadi ayah yang sangat baik dan perhatian kepada putranya. Valerie menyaksikan Jupiter berjongkok di depan Rainer dan berbicara kepadanya. Rainer, apapun kata orang di sekolahmu, jangan takut mengatakannya pada ayah. Kau adalah putraku. Tidak ada seorang pun yang boleh berlaku kurang ajar kepada putra keluarga Emmanuel. Jika ada yang terjadi, suruh ibumu menelpon, ayah akan datang ke sekolah. Wow, ini adalah pemandangan yang sangat menyentuh hati. Jupiter, si super sibuk yang selama ini hanya mengandalkan uang untuk menyelesaikan masalah, berkata seperti itu kepada putranya. Hati Valerie menjadi tersanjung atas ucapan laki-laki itu. Apakah Jupiter mungkin sudah sadar? Bisa saja laki-laki itu takut jika Rainer akan lebih mencintai ibunya, lantas menjadi tidak terlalu peduli kepada ayahnya. Tentu, aku sudah menghafal nomor ponsel ayah. Akan aku suruh ibu menelponmu jika seseorang mengganggu kami lagi. Bukan hanya Jupiter yang membuat Valerie tersanjung. Anak yang biasanya jarang berbicara panjang di depan ayahnya, kini terlihat nyaman berbincang dengan Jupiter. Valerie menjadi penasaran, apa saja yang diceritakan dua orang ini tadi malam.
Tidak lama Jupiter bangkit dari tempatnya. Dia acak pelan rambut putranya dan beralih menatap Valerie. Kemudian dia melewati istrinya untuk mengambil sesuatu dari dalam mobil. Ini, ambillah ponsel ini. Di sana sudah ada nomor ponsel pribadiku. Kau harus mengabariku jika sesuatu terjadi pada Rainer. Dia menyerahkan sebuah ponsel ke tangan gadis yang melongok mendengarnya.